Gebrakan mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung. Setelah absen di masa Soeharto dan masa KPK, akhirnya tuntutan hukuman mati kepada koruptor ditabuh lagi oleh jaksa. Itu membuktikan kesungguhan Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa dia tidak hanya bicara di medan diskursus, tapi melaksanakan kata-katanya. 3 hari sebelum Hari Anti Korupsi Sedunia, jaksa menuntut Heru Hidayat hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi Asabri. PT Asabri tak lain BUMN pengelola asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Produk asuransinya melayani prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di Kementerian Pertahanan serta Polri. Nah, dalam kasus Asabri ini, Heru Hidayat bersama 7 orang lainnya dari internal PT Asabri serta perusahaan swasta diduga merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah. Heru Hidayat juga didakwa melakukan pencucian uang. Kali ini, jaksa menyebut perbuatan Heru Hidayat sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, serta berbahaya bagi bangsa dan negara. Sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, Heru Hidayat diganjar hukuman seumur hidup dalam perkara Jiwasraya. Saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Heru Hidayat secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama serta tindak pidana pencucian uang. Hakim juga meminta Heru Hidayat membayar uang pengganti sebesar 10,72 triliun rupiah. Dalam pledoi atau pembelaannya 13 Desember lalu, Heru Hidayat menyatakan jaksa telah melakukan tuntutan di luar koridor hukum dan melebihi wewenangnya. Kalau kita mundur ke belakang, pada tahun 2006 lalu, Diki Iskandar Dinata pernah dituntut jaksa dengan hukuman mati. Diki yang saat itu Direktur Utama PT Brokolin International diduga menikmati dana pencairan LC fiktif PT Gramarindo Group pada BNI Kebayoran. Besarnya 49,2 miliar rupiah serta 2,99 juta dolar Amerika Serikat. Dalam sidang vonis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengganjar Diki Iskandar Dinata 20 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Pada 20 Februari 2007, Majelis Kasasi yang dipimpin Artijo Alkostar menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri. Sewaktu memimpin Kamar Pidana Mahkamah Agung, Artijo dikenal sebagai hakim yang keras kepada koruptor. Palu godamnya bikin kecut koruptor. Lebih mundur lagi, mari kita ke masa Presiden Soekarno tahun 1960-an. Tersebutlah nama Yusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral tahun 1963-1966. Dia anggota Kabinet 100 Menteri di masa Soekarno. Yusuf diadili di masa Orde Baru. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, lalu Mahkamah Agung seia sekata memberinya hukuman mati. Seperti dikutip dari historia.co.id, Yusuf Muda Dalam dituding menyelewengkan duit hasil divert payment. Masih mengutip Historia, ini tak lain kredit luar negeri dengan jangka waktu setahun yang digunakan untuk mengimpor barang. Dalam skema ini, si pemegang izin diwajibkan menyetor kepada dana revolusi sejumlah yang ditentukan oleh BNI dalam bentuk uang dan devisa luar negeri. Mahkamah Agung dalam putusannya menyebut, tindakan menterinya Soekarno itu telah membawa negeri kita ke tepi jurang kehancuran. Padahal waktu itu keadaan ekonomi Indonesia menuju kolaps. Terlebih lagi, kehidupan rakyat berat akibat tekanan ekonomi. Sebelum dieksekusi, Yusuf Muda Dalam meninggal di penjara karena sakit. Penelitian bertajuk Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan oleh Oce Madril mengungkapkan, rezim Orde Baru yang dikomandani Soeharto sebagai rezim yang paling lemah dalam memberantas korupsi. Beralasan jika gerakan mahasiswa di ujung kekuasaannya meneriakkan stop KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harapan bersemi setelah Undang-Undang 31 tahun 1999 diteken Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Meski begitu, hukuman mati kepada koruptor masih absen. Dalam sejarah KPK tercatat baru Akil Mukhtar yang dijatuhi hukuman berat, yaitu seumur hidup. Sebelum itu ada Adrian Wawuruntu, Hendra Raharja, Bambang Sutrisno yang juga divonis seumur hidup. Hukuman mati diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Di pasal tadi diatur sejumlah keadaan tertentu yang dapat ditimbang untuk mengganjar koruptor dengan hukuman mati. Keadaan tertentu
dimaksud merujuk pada waktu negara dalam keadaan bahaya, kemudian pada waktu terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dibelit krisis ekonomi dan moneter. Selain dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, hukuman mati juga tercantum dalam KUHP. Kemudian Undang-Undang Pengadilan HAM, tindak pidana terorisme hingga narkotika. Pendek kata, hukum Indonesia mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Dalam catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga 18 Oktober 2021 ada 420 terpidana mati di negeri kita. Ini termasuk tinggi. Para pegiat HAM kerap mempertanyakan bertahannya hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia. Anggota Komnas HAM Sandrayati Moniaga pernah berujar, saat ini ada 109 negara dari total 144 anggota PBB yang telah menghapus hukuman mati. Dalam perspektif HAM, hak hidup seseorang termasuk koruptor tidak boleh dicabut dengan hukuman mati. Sedangkan pendukung hukuman mati menyatakan hukuman mati bukan suatu pelanggaran terhadap hak atas hidup. Mereka menganggap hak atas hidup seharusnya diterapkan dengan penghormatan pada suatu rasa keadilan. Di masa Presiden Joko Widodo, mereka yang divonis hukuman mati bertambah, yaitu mencapai 221 orang di periode pertama Jokowi JK. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan vonis hukuman mati sejak periode B.J. Habibie hingga SBY tahun 1998 hingga 2014. Terpidana yang diganjar hukuman mati mayoritas terbelit kasus narkotika. Itulah obat-obatan setan yang setiap hari menyebabkan 50 orang Indonesia mati. Raja Dangdut Rhoma Irama mengejar 2 mimpi. Sesaat lagi.